Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema rindu di hati mantan itu menular kepadamu. Sebenarnya kita merasa sudah move on ya dari mantan. Kita sudah tidak pernah memikirkan dia lagi. Sudah tidak pernah kepikiran dia, karena memikirkan dan kepikiran itu kan sesuatu yang berbeda. Kalau memikirkan itu memang keinginan kita untuk memikirkan dia. Kalau kepikiran itu tiba-tiba ya kita teringat dia, padahal kita sama sekali sedang tidak terhubung dengan segala sesuatu yang bisa mengingatkan kepada dia. Kita sedang ngobrol dengan teman kita yang sama sekali tidak ada mirip-miripnya dengan mantan. Tiba-tiba kita kepikiran dia. Nah, ketika mantan itu merindukan kita, maka paling tidak ada 3 tanda yang kita rasakan. Yang pertama, ya, dari tidak pernah teringat mantan, jadi tiba-tiba teringat mantan, yang namanya kepikiran tadi. Padahal tadi sama sekali tidak ada sesuatu pun yang ada di dekat kita yang bisa mengingatkan kita kepada mantan. Apakah kita sedang bersama dengan seseorang yang punya gaya berpakaian mirip mantan, parfum seperti yang selalu mantan gunakan, sepeda motor atau kendaraan mirip dengan miliknya mantan, dan seterusnya. Sama sekali tidak ada yang bisa membuat kita teringat kepada mantan, tapi kita tiba-tiba teringat atau jadi kepikiran mantan. Yang kedua, kalau kemarin-kemarin sama sekali tidak ada keinginan kita lagi untuk mencari tahu apa yang terjadi dalam kehidupan mantan. Nah, sekarang karena kita kangen, rasa rindu itu kan butuh diobati, karena kalau tidak terobati itu rasanya jadi kacau balau betul itu. Ya, emosi kita jadi kacau, kemudian fokus kita kepada pekerjaan menjadi kacau. Setelah itu mau istirahat juga jadi tidak bisa karena kepikiran terus. Nah, maka orang berusaha mengobati rasa rindu itu. Caranya ya, kalau zaman sekarang yang paling populer dengan mengintip media sosial mantan, sesuatu yang sudah lama sekali tidak pernah kita lakukan. Sekarang kita lakukan, ya. Kemudian ketika ada sesuatu yang terhubung dengan mantan, itu bisa sampai membuat kita gemetar atau bergetar, ya. Misal kita lagi melihat media sosial, ada akun media sosial teman kita yang namanya itu ada kemiripannya dengan nama mantan. Nah, kita sekilas membaca itu kita sampai bergetar. Ketika kita misal di media sosial kan orang juga sering memposting sesuatu dengan backsound lagu-lagu. Kita mendengarkan lagu yang paling sering kita dengarkan saat masih bersama dengan mantan dulu. Nah, itu membuat kita bergetar. Ya. Sehingga apapun yang terhubung dengan mantan itu membuat kita bergetar. Artinya apa? Artinya rasa kangennya itu betul-betul terasa gitu ya. Betul-betul greget gitu. Nah, jadi ketika kita merasakan 3 tanda ini, sesuatu yang sudah lama tidak pernah kita rasakan, nah itu tanda-tanda bahwa mantan sedang merindukan kita.
Karena merindukan itu berbeda dengan cuman memikirkan. Kalau cuman memikirkan itu cuman berada pada pikiran, pada permukaan. Tapi kalau merindukan itu hati. Kalau hati itu dia berada di dalam, sehingga yang di permukaan juga akan merasakan, apalagi yang di dalam. Sehingga kalau orang memikirkan, energi yang dia pancarkan tidak besar. Tetapi ketika orang merindukan, maka otomatis dia memikirkan, sehingga energi yang dia pancarkan double dari pikiran dan dari benaknya atau dari hatinya. Ya. Nah, sehingga ketika mantan sedang rindu, bukan cuma memikirkan tetapi rindu. Rindu di hati mantan itulah yang menular kepada kita. Nah, kita sudah sering juga tuh membahas, tetapi ini sangat menarik. Penelitian Profesor Digby Tatum dari University of Sheffield tentang interbrain, ya, koneksi pikiran. Ketika kita memikirkan seseorang, maka orang yang kita pikirkan itu, pikirannya dan pikiran kita akan langsung terkoneksi. Sehingga kita memancarkan sinyal ke pikirannya, pikirannya menerima sinyal yang kita kirimkan. Ya, dan dia memahami bahwa yang sedang memikirkan ini adalah kita dengan intuisinya. Ya, intuisi itu adalah kemampuan untuk mengerti, memahami sesuatu tanpa harus ketemu, tanpa harus bicara, tanpa harus mendengar, tanpa harus membaca, dan seterusnya. Itu kekuatan intuisi manusia. Apalagi kita dan mantan pernah bersama, otomatis intuisi mantan tentang kita itu menjadi sangat kuat. Karena tanpa kita sadari, ikatan batin kita dengan mantan itu terasah, ya, sangat kuat ketika kita bersama dengan dia. Apa contohnya kalau ikatan batin kita, intuisi kita dengan mantan itu sangat kuat? Ketika mantan tidak jujur, menjelang berpisah dengan kita, saat mau berpisah mantan sudah mulai mengkhianati kita. Sebaik apapun dia menyembunyikan pengkhianatannya, kita bisa merasakannya. Nah, itu menunjukkan intuisi kita bekerja dan sangat kuat, ya. Dan perpisahan itu tidak akan membuat ikatan batin itu menjadi melemah, menjadi kendor, ya. Perpisahan itu tidak akan membuat ikatan batin itu menjadi hilang, ya. Justru perpisahan itu akan membuat ikatan batin tadi menjadi semakin kuat, semakin teruji, semakin terasah, ya. Seperti halnya kita dengan saudara-saudara kita. Kita sudah sama-sama dewasa, sudah beda kota, sudah punya keluarganya masing-masing, tetapi walaupun jarang kontak, kita bisa merasakan apa yang terjadi pada diri mereka. Itu menunjukkan bahwa ikatan batin, justru perpisahan akan membuat ikatan batin itu menjadi semakin kuat. Nah, jadi interbrain itu ketika mantan memikirkan kita, ya, maka otomatis pikiran dia dan pikiran kita terhubung. Ketika mantan merindukan kita, merindukan itu kan tidak cuma memikirkan 5-10 menit, tapi yang namanya orang rindu kangen itu bisa memikirkan selama bermenit-menit, berpuluh-puluh menit sampai berjam-jam, ya. Nah, memikirkannya otomatis dia akan terus, selama dia kepikiran itu, memancarkan sinyalnya kepada kita. Itu kenapa rasa rindu di dalam hatinya, ya, kemudian rasa rindu itu akan membuat dia memikirkan kita, kemudian pikirannya, sinyalnya dia pancarkan kepada kita. Rasa rindu di hatinya itu ternyata menular kepada kita. Dia rindu, membuat kita pun menjadi rindu. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah kemudian masih ada kemungkinan
untuk bisa kembali bersama lagi. Selama di dalam hatinya masih ada cinta, tidak cuma rindu, tapi cinta. Orang akan bersama dengan orang yang ia cintai. Almar'u ma'a man ahabba wa anta ma'a man ahbabta. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai, dan engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.